karena keterbatasan ekonomi, akhirnya memilih buat mau masuk STAN. Kalian tahu STAN nggak sih guys? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kalian tahu nggak? Negaranya kayak negara. Enggak. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara guys. Ada yang tahu nggak? Ada anak STAN nggak di sini guys? Di sini ada anak STAN mungkin? Bye bye Kak Lili, selamat malam. Tahu? Oke, pada tahu ya. Kenapa aku masuk STAN? Karena STAN itu kan dibiayain ya, dibiayain negara ya. Jadi STAN itu kamu at least ya fokus belajar aja. Kalau kamu fokus belajar, kemungkinan ya udah bakal dilancarkan, dan ada ikatan dinas kan, jadi enak gitu ya buat orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi ya. Jadi akhirnya aku nggak lanjut gitu. Kenapa? Nggak lanjut. Aku tidak mau mendaftar SBMPTN. Waktu di zamanku masih SBMPTN ya. Di sekarang kan namanya udah SNBP atau SNBT guys sekarang. Yang tes, intinya yang tes lah. Yang jalur tes SNBT ya. Masuk STAN? Enggak jadi masuk STAN, nggak jadi masuk STAN. Intinya aku memilih buat ya udahlah, aku nggak usah join SNBT atau SBMPTN waktu zamanku gitu ya. Aku fokusin buat masuk STAN. Fokusin buat masuk STAN biar aku bisa keterima, biar bisa enak gitulah ya dalam keberjalanannya gitu. Nah, udah prepare segala macem. Terus ternyata aku ranking 11 paralel. Kalian tahu kan ranking paralel? Ranking satu sekolahan gitu lah ya. Ranking 11 paralel. Terus kan aku lolos eligible, masuk buat jalur undangan, lolos tuh. Akhirnya aku bilang, ya udahlah, karena aku juga nggak mau ya, tapi kan harus daftar gitu ya. Ya udah aku bilang, aku tuh suka sama komputer. Mumpung passing grade waktu itu stay ITB paling tinggi satu Indonesia, ngalahin FKUI waktu itu ya 2018 ya. Jadi aku bilang, ya udah aku daftar stay ITB aja deh, karena udah pasti nggak mungkin keterima, feelingnya mah gitu, udah pasti nggak mungkin keterima. Kenapa? Karena passing grade tertinggi, maksudnya aku pun di sekolah aja nomor 11 gitu loh, kayak masih banyak yang lebih jago daripada aku. Pas pengumuman lolos, terus gue kayak aku nggak ikut olimpiade. Aku kalau teman-teman lihat di anak-anak COC yang OSN, yang International Olympiad gitu ya, aku mentok cuma OSK itu tahap paling awal dari OSN guys. OSK, Olimpiade Sains Kota. Nah, aku nggak lanjut OSP, makanya aku kaget lah. Nah, iya lolos gitu kan, kenapa ini lolos? Akhirnya pas lolos udah tuh memutuskan buat lanjut. Kenapa? Karena kan takut di blacklist ya sekolahnya, dan lolosnya pun di ITB, jadi ya udah gitu ya. Masuk dah tuh di ITB, iya rezeki. Masuk deh di ITB. Pas masuk di ITB guys. Jadi dulu aku di Makassar tuh tanpa belajar pun, ini bukan sombong ya, tapi ini buat jadi motivasi buat teman-teman. Kayak di kelasku, aku tuh suka matematika gitu ya. Jadi tanpa belajar pun, UAS, UTS gitu ya, aku bisa dapat 80 UAS, UTS tanpa belajar pun. Waktu di SMA ujian harian apalagi, aku kayak ya udahlah gitu. Nah, pas masuk ITB, hari pertama di ITB nih, jangan hari pertama dulu deh, sebelum masuk ITB ya, sebelum masuk ITB, mantap kan sekali tembak masuk ITB anjay. Sebelum masuk ITB, ketika udah keterima gitu ya, kan rasa sombongnya naik. Siapa di sini yang lulus SNMPTN guys, atau SNBT? SNBP berarti ya, prestasi. Pasti rasa proudnya naik banget kan, kayak anjay lu lolos ITB, dirayakan satu sekolah, muka aku ada di poster sekolah yang segede-gede gaban gitu ya. Tuh kan teman-teman yang pasti lolos SNBT atau SNBP jalur prestasi, pasti teman-teman akan merasa sangat bangga beneran. Dan itu juga yang terjadi di aku waktu itu. Dan itu yang buat aku merasa anjay bro, dunia tuh berpihak sama aku saat itu. Dunia tuh berpihak sama aku. Nah,
dengan kebanggaan itu tadi gitu ya, aku ke Bandung tuh sendiri ya guys ya, nggak ditemen sama orang tua, jadi tunggal sendiri, pertama kali merantau, benar-benar merantau, masuk asrama, langsung kenalan sama banyak orang gitu ya, kenalan sama banyak orang di asrama ITB. And then hari pertama kuliah, aku salah masuk kelas karena ya biasa lah ya, maba nggak tahu kelas di mana gitu, salah masuk kelas. And then ada pretest. Aku ingat banget, itu mata kuliah fisika guys. Di mata kuliah fisika itu ada pretest guys. Pretest yang membahas tentang 40 soal. Jadi ada 40 soal fisika gitu ya, disuruh kita kerjain. Dibilang dosennya kayak, ya kita akan menentukan kira-kira level pengetahuan mahasiswa ITB sekarang itu seperti apa gitu Cuna. Nah lah, aku kan izinkan, bye-bye aja lah. Aku kan udah lama gitu ya nggak belajar, tapi aku pede-pede aja karena kan selama SMA aku nggak belajar pun tetap bisa. Aku dapat nilai 4 guys. Dari berapa coba? Dari 100. 4 dari 100. Literally 4 dari 100. Coba benar satu pertanyaan. Aku nggak pernah seumur hidup dapat 0. Ini sekarang dapat 4. 4 tuh satuan juga guys. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 40 masih bagus lah. Ini 4 anjay. Langsung aku kayak, setelah aku SNMPTN atau SNBP itu, setelah merasa dieluk-elukan, langsung ditampar. Lu tuh bego gitu. Langsung akhirnya ya udahlah, aku belajar gitu ya sedikit banyak. Intinya adaptasi di awalnya tuh susah banget guys. Adaptasi di awalnya tuh susah, aku akuin. Masuk ITB tuh kayak pagi-pagi teh aku harus belajar. Ini yang mungkin dirasakan sama Kak Jeff tadi ya, yang Kak Jeff bilang, Kak, kok kehidupan perkuliahan itu susah? Ya karena emang susah. Kehidupan perkuliahan itu emang susah. Apalagi buat teman-teman yang masih hidup di masa SMA, SMP gitu ya, yang belum merasakan bagaimana hidup mandiri. Ketika masuk perkuliahan tuh semuanya berubah guys, 180 derajat berubah, all change. Nah, perubahan ini, baik Kak Sabrina, selamat malam. Perubahan ini yang buat kalian tuh mungkin kalau misalnya ya, kalau misalnya teman-teman di awal nggak bisa survive gitu ya, karena keberjalanannya pasti hancur guys, pasti malas-malasan gitu. Long time no see COVID lah, aku juga baru live lagi setelah sekian lama. Kakak masuk organisasi nggak di kampus? Masuk, aku jadi ketua organisasi. Seru banget ceritanya. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai masuk kuliah gitu ya, dapat 4. Oke. Aku baru masuk dapat 4. And then aku berusaha gitu kan, aku berusaha untuk survive. And then di UTS nilaiku naik dari 4 jadi 40 sekian. Oke, lumayan. Di UAS aku comeback stronger aja. Aku dapat 80. Akhirnya nilaiku meskipun nggak A, tapi ya udahlah, masih bisa bersaing. IP ku waktu semester 1 tuh 3,72. Anjir. Ya, 3,72 saat itu. Itu IP terendahku selama aku berkuliah di ITB. Ya, 3,72. Nah, habis itu, tunggu aku putar Mr. C dulu. Setelah itu, ketika udah berjalan ya, udah lancar. Karena udah dapat caranya gitu loh. Ngerti gak sih? Ketika kalian udah dapat caranya, kalian pasti bisa lanjut gitu. Semester 2-nya lebih gampang, semester 3-nya gampang. Nah, pas semester berapa ya? Semester 3 atau 4. Semester 4 COVID. Berubah lagi semua secara online. Aku perlu adaptasi lagi. Jadi ketika COVID itu nilaiku turun lagi jadi 376. Ya, IP ku jadi 376 di COVID. 376 atau 378 gitu, aku lupa. 376 kayaknya. Pas COVID udah turun, pas selesai COVID baik lagi gitu. Angkatan berapa? 2018 ya satunya. Nah, terus
organisasinya kapan? Nah, organisasinya tuh aku bagi-bagi dulu. Aku bagi-bagi sih, guys. Jadi gini, tingkat pertama tuh aku fokusin ke adaptasi ya. Adaptasi sama belajar. Ya, teman-teman harus belajar tingkat 1. Belajar. Susah itu beneran, tingkat 1 tuh belajar. Jangan dulu pacaran. Apalagi yang boleh sih, tapi kalau misalnya itu mengganggu pembelajaranmu nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian dapat mood booster dari itu, boleh silahkan gitu ya. Tuh tingkat 1 fokusnya belajar. Tingkat 2 baru mulai organisasi. Nah, tingkat 2 tuh aku mulai join kepanitiaan. Aku jadi panitia acara. Aku jadi apalagi ya selain panitia acara teh? Ya kayaknya aku acara-acara terus deh. Acara. Aku nyimak aja Kak, boleh? Silakan Kak Nisa. Aku acara terus. Ya, acara, and then aku di tingkat 2 itu mendaftarkan diri suksesi, namanya ya suksesi. Sok nyanyi aja. Udah nikah belum? Suksesi untuk daftar sebagai ketua UKM saat itu. Aku daftar sebagai ketua, nggak gede-gede banget guys UKM-nya. Unit Kesenian Sulawesi Selatan. Anjay bro. Makassar Pride bro. Jadi di dalamnya tuh mengelola anak-anak Sulawesi lah gitu. Anak-anak Sulawesi. Lalu mana udah nikah belum nikah aku? Kafe akhirnya aku lihat teman, oke, halo Kak Xiao, selamat malam. Umur berapa bang? Sekarang 24. Mana tadi ya? Oh iya, udah tuh, ya kan? Jadilah aku ketua organisasi di tingkat 2. Tingkat 2 akhir aku jadi organisasi, ketua UKM gitu ya, aku mimpin. Kaget nih, karena menurutku aku bingung. Cerita perjalanan kuliah, iya. Karena kayak ternyata teh jadi ketua organisasi tidak sesimpel jadi ketua kepanitiaan, ngerti gak sih? Aku dulu SMA pernah jadi ketua kepanitiaan, tapi kan kalau ketua kepanitiaan teh tujuannya jelas dari awal sampai akhir mengadakan acara tersebut kelar gitu. Sementara kalau organisasi kan acaranya banyak gitu, aktivitasnya banyak, acaranya banyak, ya bingung kan. Halo Kak Siva, selamat malam. Banyak tugas ketua bercabang bang, gak kelar. Iya, makanya aku juga waduh gitu. Saat itu aku bingung, apalagi saat itu COVID. Waktu aku jadi ketua UKM tuh COVID gitu. Mana tadi? Iya, gue S2 COVID, bingung kan guys. Kalian mikir deh, tadi unit yang ku pimpin apa? Unit Kesenian Sulawesi Selatan. Kesenian, mikir gimana caranya kesenian selain memposting kesenian kayak alat musik tradisional gitu-gitu ya. Kita kan ada kayak perform, latihan tari dan segala macam gitu. Gimana caranya mau latihan tari kalau online, guys? Dulu kita pernah kayak coba kita latihan di Zoom gitu. Aneh, sumpah. Latihan di Zoom nggak bisa. Makanya ya udah gitu. Nggak bisa jadinya. Tapi ya itu jadinya kita berusaha untuk berpikir kreatif gimana caranya untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan offline menjadi kebiasaan online gitu. Terus bingung lagi kan gini, ada guys waktu itu ya latihan alat musik tradisional ya, latihan alat musik tradisional, main suling Makassar tuh ada suling guys ya. Main suling ngajarinnya pakai Zoom ya, jadi ini do, ini re, kan yang lain nggak ada suling ya, jadi kayak yang lain tuh cuma lihat-liatin gini, oh gitu, udah gitu doang, nggak ikut praktis, jadinya kurang efektif sebenarnya buat unit kesenian ya. Aku jawab dulu ya, stop di tingkat 2 dulu jadi unit kesenian, oke? Bang lu S2 dosen? Enggak, aku S2 tapi nggak dosen, maaf ya. Sekilas Liute, iya, awalnya nama usernameku adanya Liute, tapi aku nggak ubah, diubah sama TikTok. Emang kurang ajar TikTok ini ya. Aku mah lihat muka abangnya, wah parah. Nah, gimana caranya nggak stres semester 5? Habis ini nih, timeline semester 5 nih, timeline semester 5. Jangan ketua organisasi, ketua divisi aja pusing. Latihan di Zoom, ya kan? Aneh kan? Jadi pengalaman bang survivor, bener, Liute banget wajahnya, thank you kak. Aku mah lihat mukanya. Dia Liute udah jadi CEO, iya cenah.
Malam Kak Fit, malam. TikTok sensian gak cewek? Iya kan, TikToknya sensian anjay. Kak jurusan apa? S1 Sistem Teknologi Informasi, S2 Teknik Informatika. Oke. Nah, bingung lah ya kalian, anak informatika jadi ketua organisasi. Anak yang ngerti gak sih? Informatika kan ketahuannya apa di luar sana? No lab, nggak bisa ngomong, nggak bergaul, wibu. Tiba-tiba ada anak informatika yang mau mengajukan jadi ketua organisasi. Ya bingung. Bang, tes untuk S2 itu kira-kira sama kayak tes S1 nggak? Sama, tapi perlu TOEFL. Itu bedanya. Itu sama IPS 1 juga perlu ya. IPS 1 juga perlu. Halo kakak Islam malam. Dah. Ya kan? Kelar nih. S2 kelar season dimana aku jadi ketua organisasi. Masuklah semester 5. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Masuk nih jadi ketua. Jadi semester 5 dimana katanya semester 5 adalah semester terjahanam ya. Dimana katanya semester 5 semester terjahanam. Dan benar sekali, di semester 5 itu saking jahanamnya guys ya, ada satu mata kuliah ngoding. Saat itu aku ngoding ya, dan aku tuh sekelompok bertiga guys ya. Aku sekelompok bertiga, aku dan 2 temanku. Tapi 2 temanku ini tidak bisa diandalkan. At least membantu, at least ngomong, at least jawab chatku di grup. Nggak ada guys. Gini, gue juga nggak bisa banget ngoding gitu ya. Bisa ngoding tapi nggak yang jago banget gitu. Nggak yang bisa ngehack gitu ya. Bisa ngoding, bisa. Tapi yang nggak sejago itu. Nah, mereka mikir kayak gue jago banget bro. Mereka mikir gue kayak, anjay lu keren banget. Vidi mah bisa gitu, Vidi mah bisa. Mereka bahkan di akhir semester tuh mereka bilang gini, pembagian job desk gitu ya. Kan masing-masing orang tuh tulis job desk masing-masing kan. Vidi gini. Ya, aku tulis dan semua, panjang kali job desk 2 halaman. Sumpah aku tulis 2 halaman. Benar-benar panjang dari A sampai Z. Aku bilang semua tugas di kerjaan ini, di kelompok ini aku yang kerjain, aku bilang gitu. Beneran. Kayak numpang doang. Karena itu tuh berapa ya? Tugas guys. Itu tuh bukan kelompok buat tugas kecil. Itu kelompok buat tugas 1 semester. Bayangin aja, tugas 1 semester. Disuruh buat game saat itu. Plants vs Zombie kalau kalian tahu. Tapi kita disuruh buat ngoding gitu ya. Gimana cara aku ngoding Plants vs Zombie gitu. Ada dua batch, ada dua sesi lah tugasnya. Tugas pertama ngoding dalam bentuk prototype, tugas kedua ngoding dalam bentuk game jadi gitu. Gimana caranya? Kayak mana mau dibikin gitu kan. Keluarlah medan-medannya ini. Nah, udah tuh, kutulislah job deskku 2 lembar. Mereka nulis job desknya. Si A membuat laporan hasil pengerjaan. Gue buat laporannya tuh di Google Docs ya. Gue buat laporan di Google Docs. Gue buka tuh Google Docs. Gue lihat bagian mana yang dia ketik. Kalian tahu gak guys, bagian apa yang dia ketik? Memperbaiki typo gue. Contoh, bergerak. Gue lupa kasih R, bukan bergerak. Dia tambah R aja, tiding R. Contoh yang lain, menyempurnakan. Gue typo, menyempurkan. Ditambahin na. Gue bilang ya, Cungu, itu teh bukan membuat laporan. Itu namanya memperbaiki typo. Dimana itu bisa dilakukan by Grammarly. Gak harus by lo, gak harus manusia yang kerjain. Gue lebih butuh bantuan lo nih buat ngetik 1 latar belakang, 2 ini. Halo kak, selamat malam kak para prasaudara. Iya, makanya tuh pertama ya, gue lihat nih orang kedua nulis apa, menyediakan tempat untuk ngoding. Tempat untuk ngoding. Literally tempat untuk ngoding kan tinggal kayak create. Kalian kalau anak ngoding pasti tahu ya, git klik kanan
repo selesai, share repo. Kalian kalau anak coding masih tahu. Ya Allah, aktivitasnya tidak sampai 5 menit aja. Dah kelar kan? Masuklah fase tugas akhir, tugas besar akhir gitu ya. Di fase tugas besar akhir ini harus jadi gamenya. Itu gue udah ngomel-ngomel di grup guys, gue udah kayak apaan tahu gitu, gue udah ngomel-ngomel di grup. Tapi karena tugasnya harus selesai ya, jadi gue nggak tidur guys selama 3 hari buat ngoding. Literally gue 3 hari. Kalian ngoding 24 jam doang. Mana matahan. Aku 72 jam berturut-turut di depan laptop. Pagi malam. Dah kelar itu, nilaiku dapat B. Aku protes lah lagi. Makan dong. Kalau tidur nggak tidur tapi makan. Kalau nggak makan aku bisa drop. Jadi aku tetap makan tapi nggak tidur. Dapat B. Mereka juga dapat B tapi karena di carry sama aku. Ngerti nggak sih? Di carry itu dibantu sama aku. Dapat B. Yang harusnya menurutku kalau misalnya bisa dikerjain dengan proper bisa dapat A. Gampang mata kuliahnya. Ya, dapat B. Aku akhirnya keluarkan semua bukti-buktinya, kukirimkan ke dosen. Yang terhormat Bapak X, dosen ini. Saya mau menginformasikan bahwa bla 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 dari panjang email lah guys. Aku nggak chat WhatsApp guys, aku email. Setelah aku email nggak direspon, aku chat WhatsApp lagi. Mas, saya udah email, Pak, saya udah email Pak dengan ini, case-nya terkait ini. Dah kelar. Terus ini cuma bilang gini, lah itu kan salah kamu. Kenapa kamu tidak mau membuat teman-temanmu kerja dari awal? Nah, jadinya aku dapat B, tapi teman-temanku akhirnya diberikan sedikit sanksi, tapi sanksinya sedikit banget sih. Dapat BC doang dia, jadi dia turun 1 indeks dari aku. Iya, emang dosen tuh kayak gitu guys sebenarnya. Banyak dosen kayak gitu kok sebenarnya. Banyak dosen yang kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, udah dapat B, ya udahlah. Tapi akhirnya nggak benci sih. Nggak boleh benci sama orang ya guys ya. Bukan benci tapi kayak itu salah satu pengalaman unik saat semester 5. Jadi semester 5 tuh benar-benar 3 hari nggak tidur. Tapi mungkin dosen juga mau lihat leadershipku. Ya iya, tapi maksudnya kayak gue udah ngetek di grup anjay. Gue udah ngetek di grup, dan kita tuh nggak bisa nge-approach secara langsung karena lagi COVID. Nah, tugasnya ya lagi. Nah, teman-teman dapat apa? Dapat BC. BC itu 1 indeks di bawahku. Awalnya dapat B. Gitu. Dah, kelar tuh tingkat semester 5. Merasa semester 5 ya biasa aja gitu ya. Semester 5 aku masih sambil jadi ketua, tapi udah nggak seribet semester 4 ya. Udah masa-masa akhir periode gitu ya. Masuk semester 6 aku jadi kahim ya. Bang, jangan cepet-cepet ngomongnya. Boleh ya, kita pelan-pelan ngomongnya ya. Lanjut, aku semester 6 lanjut jadi kahim. Tapi ya tetap salah tuh, dosen kurang ajar masih. Nah, mending dapat nilai B ya. Jadi kahim, ketua himpunan saat itu. Bukan ketua himpunan sih, kayak calon himpunan. Karena waktu itu intinya ini belum jadi himpunan karena ada administrasi politik kampus gitu lah ya. Jadi aku jadi ketuanya saat itu. Ada beberapa program kerja aku kelarin, dan aku sambil ikut lomba, aku sambil ikut magang. Ya, aku sambil ikut magang, sambil ikut proyekan dosen. Udah, jadinya seru karena semester 6 tuh menurutku semester seru ya. Semester yang emang masih padat, tapi menurutku asik karena kalian belum skripsian, masih fokus kayak kalau magang dapat duit,
proyekan dosen juga dapat duit, asdos dapat duit, gitu. Satu apa bang? Sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi. Yang mungkin ternyata cara iya, gitu. Ekstra favoritnya apa? S2 iya, S2 teknik informatika. Ekstrakurikuler favoritnya badminton. Itu kelar, seru kan? Jadi kahim. Nah kahimnya offline guys. Kahimnya offline. Dulu aku cuma ikut UKM. Ya UKM doang. Oh ada organisasi pengabdian masyarakat. Nggak ikut, aku nggak ikut BEM. Kenapa nggak ikut BEM? Karena menurutku aku nggak suka politik. Aku tuh nggak sesukanya sama politik guys. Sumpah, politik tuh terlalu busuk. Apa ya sih? Adu politik tuh menurutku ya, itu adu kebusukan aja. Adu kebusukan. Bagaimana satu dengan yang lain ya semakin busuk siapa ya dia politiknya semakin menang gitu. Sekarang Mas Fidi lagi di mana? Makassar kan nggak lagi di Jakarta, lagi gawe. Bang coba pakai bahasa Ambon. Maksudnya tak bisa terlalu banyak bahasa Ambon kah? Coba bisa sedikit logatnya saja. Logatnya saya. Nah gitu. Kenapa pilih fakultas komputer? Karena suka komputer. Dulu sesimpel kayak suka komputer aja, suka ke warnet. Gitu, suka ke warnet. Gaya bicaranya kayak di pernah ikut demo nggak selama jadi mahasiswa? Oh pernah. Demo kalian tahu nggak yang anak UI juga turun tapi UI-nya masih cewek, siapa ya? Kalian tahu nggak? UI-nya cewek, UITB-nya cewek, Kanada. Kalian tahu nggak Kanada guys? Yang demo buruh kalau nggak salah, Omnibus Law 2021 2022 Omnibus Law. Kalian tahu nggak demo Omnibus Law dulu saat itu? Iya saat itu nonton Omnibus Law, ikut Omnibus Law saat itu. Tips buat akhir kuliah, abangnya asli mana? Tunggu ya kak ya. Asli Cibon, Cina Ambon. Oke, lanjut nih. Sabar ya. Kita tadi sampai mana? Organisasi ya. Usianya berapa? Sekarang 24. Sampai mana tadi? Oke. Lanjut organisasi. Pernah jadi ketua UKM, pernah jadi kahim, gitu ya. Nah, sekarang nih banyak teman-teman yang nanya. Ini mumpung masih bahas organisasi ya, nanti ya buat Kak Xiao ya, aku bahas kok nanti pas akhir-akhir timeline-nya gitu ya, biar masih satu timeline gitu ya. Kenapa menurutku organisasi itu penting? Karena organisasi itu menurutku adalah tempat buat kalian bereksplorasi aja. Nah, banyak orang bilang, Kak, tapi sekarang kan udah banyak magang, kenapa nggak saya magang aja? Gini guys, menurutku mahasiswa itu adalah sebuah title, sebuah gelar yang spesial. Nggak semua orang bisa jadi mahasiswa, ya kan? Setuju dong? Namanya mahasiswa. Jadi selagi kalian masih dapat gelar tersebut, menurutku kalian bisa manfaatkan sebanyak mungkin. Halo kak, aku baca kok. Kalian bisa manfaatkan sebanyak mungkin. Kalau kalian bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Aku dulu organisasi pernah jadi ketua UKM, pernah jadi kahim, tapi aku magang di 7 perusahaan berbeda. Total ya, dari S1 sampai kelar S1 di 7 perusahaan gitu. Jadi menurutku organisasi itu akan membantu bagaimana kemampuan soft skillmu, kemampuan kamu ngomong depan orang, kemampuan kamu berbicara, kemampuan kamu mengutarakan pendapatmu, kemampuan kamu bersosialisasi dengan orang lain, dan kemampuan kamu bagaimana menerima pendapat orang lain. Karena itu nggak akan bisa didapat di magang guys sebenarnya. Magang tuh akan melatih hard skill kamu. Magang tuh akan melatih bagaimana kamu bekerja. Karena kadang gini guys, 2 tambah 2 itu 4 ya. 2 tambah 2 itu 4 dalam teori. Tapi secara praktek mungkin 2 tambah 2 bisa jadi minus 4, mutlak minus 4. Dimana itu juga sama dengan 4 sebenarnya. Jadi bisa jadi ada perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan. Dan itu yang kalian perlu dapat juga saat magang.
Karena ada beberapa teori yang kalian pelajarin, oh cara buat aplikasi A sebenarnya kayak gini. Tapi ketika aku magang, aku tahu bahwa caranya, oh kok beda ya caranya. Gitu, jadi menurutku dua-duanya penting. Kalian dapat hard skill teori melalui kuliah, hard skill praktek melalui magang, dan soft skill melalui organisasi. Jadi kalau kalian bisa semuanya, ngapain milih salah satu? Habis itu coba aja ikut lomba-lomba juga, melatih hard skillmu, menang kalah urusan belakang. Jangan milih guys, jangan milih kayak ya udahlah organisasi sekarang nggak berguna, ngapain gue masuk UKM, magang aja dapat duit gue. Kalian kalau terlalu cepat mikir duit ya, investasi paling besar tuh di otak guys. Lihat tuh anak-anak CLC sana ya, emang dia pernah mikirin bahwa kepintaran yang dia bisa jadi duit di masa depan? Yang enggak, tapi dia invest di sini terus belajar, tiba-tiba di dunia CLC viral. Lihat berapa banyak brand yang mau sama mereka semua sekarang. Covid kenapa baru lewat live-nya? Karena baru live lagi. Udah lama gak live. Oke, ya. Aku mau kuliah tapi bingung mau ambil jurusan Kak. Cari passion. Oke. Cari apa yang kamu mau kerjakan seumur hidup. Nah, itu aja. Jawaban paling simpel. Nah, lanjut nih ke skripsian. Masa skripsian tuh masa-masa dimana aku sambil S2 juga ya. Jadi aku kan fast track ya, jadi sambil skripsi aku sambil lanjut matkul S2 gitu ya, ngambil mata kuliah S2. Nah, habis itu ya kerjain aja. Kalau skripsi ya, tips dari aku, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi misalnya kalian pikir, gimana cara pengambilan sampelnya ya, cara ini nanti salah nggak ya? Udah, nggak usah mikir salah atau enggaknya, kerja aja dulu, dikerjain aja dulu. Kalau dosen kamu ACC, selesai, maju. Tapi aku nggak pede, udah, skripsi itu nggak ada yang sempurna. Kalau skripsi semuanya sempurna, nggak ada namanya tesis, nggak ada namanya penelitian lanjutan. Skripsi itu pasti ada kekurangannya, semua. Dan ini juga pertanyaan, ini juga jawabannya buat teman-teman semua ya. Kalau ditanya dosen pembimbing kalian, apa yang menurut kamu kurang dari skripsi ini? Terus kalian bilang, skripsi saya nggak ada kurangnya. Udah, salah itu. Udah fix, langsung dicatat sebagai salah satu revisi. Skripsi itu pasti ada kekurangannya. Nggak mungkin skripsi perfect. Karena itu penelitian itu pasti ada hal yang diteliti dan ada hal yang bisa diteliti lagi ke depannya. Bayangin aja, kalau misalnya semua hal bisa diteliti saat ini, berarti kita udah bisa menguasai dunia aja ya. Emang sesimpel itu sih bikin skripsi? Iya. Jawabnya, ya jawab keterbatasan skripsimu. Pasti ada batasan skripsimu kan? Ya, skripsi ini masih mengambil topik penelitian di sini. Hanya fokus untuk variabel-variabel ini saja. Tidak berfokus pada pengaruh-pengaruh lain di luar sini. Tidak memperhatikan faktor eksternal seperti A, B, C, D, E, F, G. Banyak kan? Bisa. Banyak yang bisa kalian jelaskan. Nah tuh, kelar S1, lanjut S2, lanjut nih, baru selesai skripsian, lanjut tesis. Wah, lebih berantang sih kalau tesis. Kalau skripsi aku kerjanya setahun, biasa aja. Kalau tesis aku kerjanya juga setahun sih sebenarnya. Tapi, mimisan. Aku terakhir mimisan kayaknya SMP gitu ya. Masih kayaknya SMP. Pas ngerjain tesis nih, beneran aku lagi, guys, kalian efek belajarnya sekeras apa gitu ya. Gue lagi ngetik, tiba-tiba ingus gue jatuh gitu kan. Gue mikir ingus, gue lap pakai tisu gitu. Gue nggak merhatiin tisu juga, gue lap pakai tisu, lanjut lagi ngetik, jatuh lagi, gue lap lagi, sampai gue mikir gitu kan. Gue mikir kan lo gini, gue mikir gitu ya, gimana ya. Terus gue lihat lah, kok tangan gue merah. Terus gue kayak, apa yang berdarah? Loh, semua tisunya berdarah. Gue langsung kayak ngecek hidung, beneran udah full sama mimisan guys. Full sama mimisan. Terus gue kayak, wah, keren ya. Ternyata
Nanti gue bisa bilang gini ke anak gue, tahu malas belajar, papa dulu pernah belajar sampai mimisan ya. Tahu baru belajar segini belum mimisan kan, ya udah belajar lagi. Belajar lagi gitu nanti. Pengen sepede kakak public speaking ya, banyakin kosakata dulu ya, habis itu dilancarin latihan ngomongnya. Kan biasa kalau berdarah tuh kecium bau-bau darah kak. Itu mungkin karena terlalu fokus jadi nggak kecium mungkin. Nggak cium sama sekali. Cara cari tempat magang gimana kak? Cari di LinkedIn, perbaikin LinkedIn kalian. Di sini ternyata masih banyak banget yang nggak tahu LinkedIn ya teman-teman ya. Sad to know bahwa generasi Indonesia emas 2045 banyak yang nggak tahu LinkedIn. Cari LinkedInmu, buat LinkedInmu sebagus mungkin. Kalau kalian mau penasaran LinkedInku kayak gimana, cek di bioku aja. Kalian kepoin aja itu, jadiin sebagai contoh. Dah, LinkedInku jadiin sebagai contoh, oke? Nanti daftar di LinkedIn. Banyak pendaftaran magang di LinkedIn tuh. Sibuk bener kayaknya kak, baru bisa live. Iya. Kayak Sabtu minggu kemarin teh, aku ada project ya. Cara project buat penelitian adalah Scopus gitu ya. Aku project bareng dosen LU, dosen UNJ, dosen LSPR gitu ya. Aku ada penelitian sama dosen-dosen tersebut gitu ya. Terus di Sabtu minggu kemarin deh outputnya adalah nulis papernya itu gitu. Nulis papernya ya udah jadi padat. Terus Seninnya aku ada meeting di kantor sampai jam 6:30 malam, and then pulang ke Jakarta gitu. Jadi lagi padat banget. Tapi makanya nih baru bisa live lagi karena papernya udah kelar, kerjaan pun tinggal udah enak lah. Suka nih gue. Kak ikut UKM dari semester berapa? Ikut sebagai anggota ya. Anggota tuh dari semester 1 bahkan. Semester 1 udah ikut langsung anggota ya. Tapi kalau jadi ketua UKM-nya ya semester 3 tadi. 3 atau 4. Asli Sunda kak? Enggak. Cinnambon. Halo Bang, halo Kak Henry, selamat malam. Kak, tutor buat skripsi. Gini, anjay, gue kasih tutornya skripsi nih. Buat teman-teman yang masih skripsi itu gampang ya.